tutup mata, kita mau berdoa buat ke Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu bahwa Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah lagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Semua mana kemurahan-Mu, Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal tengah dan dunia. Dan dalam Yesus Kristus saja. Amin. Haleluya. Ayo kita berdiri, kita mau puji nama Tuhan, kita mau gerak nama Tuhan. Happy ya ya ya. Yeah.
pintu hati kami agar bisa menerima apa yang telah diberikan oleh guru kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Tante Tati minggu ini ya. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah, boleh menyembah Tuhan, bahkan boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Minggu ini Ibu Tati akan bercerita ya, akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pencobaan. Pencobaan. Apa sih Tante pencobaan itu? Pencobaan itu anak-anak artinya sama dengan ujian ya, ujian. Kalau kalian mau naik kelas ya di sekolah, mau naik tingkat ya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, kalian pasti mengalami yang namanya ujian. Nah, kalau kalian belajar, pasti ujiannya dapat nilai yang bagus. Tapi kalau kalian tidak belajar, nilainya pasti jelek ya, karena kalian tidak belajar. Anak-anak, ada seseorang anak yang bernama Budi. Budi itu berjalan menyusuri lorong sekolahnya. Saat dia enak-enak berjalan menyusuri lorong sekolahnya, dia terhenti sejenak anak-anak. Apa yang dilihatnya? Dia melihat selembar kertas yang berwarna biru. Dia lihat, wah, ada uang. Dia lihat, wah, 50.000 rupiah lagi. Wah, lumayan. Gimana ya? Aku ambil apa enggak ya? Kalau aku ambil, aku bisa beli paket pulsa. Aku bisa beli jajan. Bisa aku pakai beli mie gacoan. Aku ambil apa enggak ya? Tapi kalau aku ambil, aku takut dosa. Nah, anak-anak, saat itu Budi hatinya bimbang antara mengambil uang 50.000 rupiah ini atau enggak. Ada satu suara yang lain mengatakan, Budi, uang 50 itu jangan kamu ambil. Berikan ke bapak atau ibu gurumu. Biar bapak ibu gurumu nanti mengumumkan uang siapa yang jatuh. Tapi dengan hati yang bimbang, Budi mulai tolak-tolak ke kanan, ke kiri, ke depan. Wah, kok sepi ya? Gak ada yang melihat. Ke belakang. Wah, aku ambil apa enggak ya? Dengan hati yang berdek ya, dengan hati yang takut, dia dengan cepat-cepat dia ambil, dia masukkan ke saku uang 50.000 rupiah itu anak-anak. Nah, disinilah Budi itu artinya kalah menghadapi pencobaan. Akhirnya Budi berdosa di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau Budi tadi nggak jatuh dalam dosa, seharusnya uang itu tadi diserahkan kepada bapak atau ibu guru Budi, sehingga bapak ibu guru Budi bisa mengumumkan uang siapa yang jatuh di sekolahnya. Nah, minggu ini kita akan sama-sama melihat seorang tokoh yang juga jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa yang dia lakukan, suatu bangsa ini mengalami kekalahan dalam peperangan. Anak-anak, kita ingat bahwa bangsa Yeriko sudah dikalahkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Allah menginginkan agar kekalahan bangsa Yeriko itu sampai tuntas, artinya sampai kalah sama sekali. Tapi Allah memerintahkan Yosua agar semua barang-barang yang berharga di kota Yeriko, ya, baik itu emas, perak atau jubah-jubah yang mahal, jangan diambil, tetapi diserahkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan.
Nah, anak-anak, ada seorang yang bernama Akan. Akan ini berasal dari suku Yehuda. Bapaknya bernama Serah. Nah, pada waktu Yosua diberikan perintah oleh Tuhan dan Yosua mengumumkan kepada bangsa Israel, Akan juga mendengar hal itu, bahwa tidak boleh mengambil barang-barang yang berharga di kota Yeriko. Nah, anak-anak, saat itu peperangan masih terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa Ai. Saat teman-teman Akan ini pergi berperang, Akan ini masuk ke dalam kota Yeriko, dia tidak ikut berperang. Tetapi dia melihat bahwa ada beberapa jubah yang mahal, yang maha indah, ya. Jubah itu berasal dari Babelonia. Anak-anak, Akan pada waktu itu hatinya juga bimbang. Aku ambil enggak ya? Kalau aku ambil, temanku enggak ada yang tahu. Mereka sekarang sedang serius untuk berperang melawan bangsa Ai, dan aku di sini sendirian. Pak Yosua juga ikut berperang. Tapi ada suatu suara yang mengatakan kepada Akan, jangan kau ambil barang-barang yang berharga di kota Yeriko. Nah, anak-anak, dalam hati Akan pada waktu itu mengalami kebimbangan antara diambil apa enggak. Tapi Akan menyerah pada pencobaan. Akhirnya Akan diam-diam mulai melirik. Oh, enggak ada orang sama sekali loh. Di kota ini sudah sepi. Mereka sudah masuk dan mereka semua perang sekarang melawan bangsa Ai. Nah, anak-anak, akhirnya jubah yang maha indah itu yang berasal dari Babelonia itu diambil oleh Akan dan cepat-cepat dimasukkan ke dalam mantelnya, ke dalam pakaiannya si Akan, supaya tidak ada orang yang melihat. Saat dia akan melangkah pergi, dia melihat beberapa emas dan perak yang ada di situ. Dan pikirannya pun sudah diracuni untuk berbuat dosa. Akhirnya Akan juga mengambil emas dan perak yang ada di kota Yeriko pada waktu itu. Dan dia cepat-cepat berlari kembali ke kemahnya. Dia menggali lubang, ya, menggali tanah yang ada di dalam kemahnya. Dan si Akan ini memasukkan semua barang-barang curiannya, jubah yang maha indah tadi, emas perak dimasukkan ke dalam tanah, lalu diuruk, ya, ditimbun tanah supaya tidak ada orang yang tahu. Nah, anak-anak, setelah itu Akan dengan hati yang takut, dia kembali masuk ke kota Yeriko. Dia bergabung dengan teman-temannya untuk ikut berperang melawan bangsa Ai. Apa yang terjadi, anak-anak? Bangsa Israel yang pernah mengalami kemenangan melawan bangsa Yeriko, kali ini bangsa Israel mengalami kekalahan. Bangsa Ai memukul mundur bangsa Israel. Akhirnya orang-orang Israel mundur dengan ketakutan. Bapak Yosua heran, kenapa ya? Padahal melawan bangsa Yeriko Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong. Kenapa kali ini peperangan dikalahkan oleh bangsa Israel, bangsa Ai? Nah, anak-anak, akhirnya Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua, besok kumpulkan seluruh kaum Israel di sebuah lapangan, dan aku akan menunjukkan kepada kamu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka mengalami kekalahan. Akhirnya malam itu juga Bapak Yosua mengumumkan kepada seluruh umat Israel bahwa besok pagi hari sekali bangsa Israel harus berkumpul. Di situ nanti Bapak Yosua akan membuat undian, ya. Dia akan membuang undi siapa yang melakukan dosa. Nah, pagi-pagi sekali umat Israel sudah berkumpul di lapangan, ya. Bapak Yosua juga siap dengan undiannya, ya. Undian dengan nama
kaumnya, dari kelompok mana, ya, dari suku mana, keluarga mana, ya, anaknya siapa dan siapa. Nah, anak-anak, ketika Bapak Yosua ini ngocok ya undiannya, keluarlah yang namanya suku Yehuda. Wah, yang menjadi suku Yehuda pada waktu itu sangat ketakutan anak-anak ya. Kenapa? Karena wah, jangan-jangan saya ini yang kena. Akhirnya Bapak Yosua ini terus membuang undi. Akhirnya yang keluar adalah nama Serah, keluarga Serah. Wah, semakin ketakutan lagi. Akhirnya terus Bapak Yosua ini membuang undi, satu nama yang keluar yaitu nama Akan. Nah, anak-anak, akhirnya Bapak Yosua ini mendekati Akan. Dia katakan, anakku, apa yang telah kamu lakukan? Dosa apa yang telah kamu lakukan sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan? Pada waktu itu anak-anak, si Akan ini tidak bisa berpaling lagi. Dia tidak bisa berbohong lagi. Dengan rasa ketakutan, dia katakan, Bapak Yosua, aku telah melakukan dosa. Aku telah mengambil barang-barang berharga yang ada di kota Yeriko. Aku telah mengambil sebuah jubah yang mahal indah. Aku telah mengambil sedikit emas dan perak. Lalu, kau kemanakan barang-barang itu? Yosua akan mengatakan, barang-barang itu aku timbun bersama harta bendaku di kemahku. Akhirnya Bapak Yosua menyuruh bawahannya, ya, tentara Israel pada waktu itu untuk menggali lubang yang dikatakan oleh Akan. Semua barang yang dikatakan tadi ada, anak ya. Akhirnya jubah, emas, perak itu diserahkan kepada Akan. Nah, anak-anak, akhirnya Akan berkata, akhirnya akan disuruh oleh Bapak Yosua untuk mengambil seluruh harta bendanya Akan, dan di situ dikatakan supaya dilempari batu dan dibakar. Itulah akhir hidup Akan. Akan tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan akibat dosa yang dilakukan satu orang, maka seluruh bangsa itu menerima akibatnya. Nah, anak-anak, seandainya Akan tadi tidak tertarik untuk mencuri, ya, untuk mencuri baju yang mahal indah, untuk mencuri emas dan perak yang dikatakan oleh Bapak Yosua, dia tidak akan seperti ini akhir hidupnya. Akhir hidupnya seluruh harta bendanya harus dilempari batu dan dibakar. Nah, anak-anak, melewat cerita ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa apabila kita menang dalam pencobaan, maka Tuhan akan semakin memberkati. Misalnya, kalau kalian pergi ke sekolah minggu, ya, kalian diberikan uang persembahan 10.000. Dikatakan mama kalian, ini uang persembahannya 10.000 ya, uang jajannya 5.000. Nah, anak-anak, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memberikan yang 10.000 itu sesuai dengan perintah mama untuk memberikan persembahan, atau diganti dengan uang yang 5.000 tadi diberikan persembahan dan yang 10.000 dipakai untuk jajan? Mungkin kalian pernah mengalami kebimbangan seperti ini. Enaknya apa ya? Aku persembahan 10.000, apa aku persembahan 5.000? Aku lah persembahan 10.000, aku bisa beli jajan yang banyak. Tapi kalau aku persembahan yang 10.000, aku nggak bisa beli. Mungkin kalian mengatakan, mama nggak tahu kok, papa juga nggak tahu, guru-guru sekolah minggu juga nggak tahu kalau aku telah mengganti uang persembahan yang seharusnya 10.000, aku berikan 5.000. Anak-anak, ingat, saat kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, meskipun mama kalian nggak tahu, papa kalian nggak tahu, orang tua kalian nggak tahu, om tante guru sekolah minggu kalian nggak tahu, ya, tapi ada sepasang mata Tuhan
yang senantiasa mengawasi kehidupan kalian. Apapun yang kalian lakukan, semuanya tercatat. Oleh sebab itu, kalau kalian mendapatkan pencobaan, semua orang pasti mendapatkan pencobaan, ya. Contohnya seperti si Budi tadi. Kalau Budi tadi mau mengembalikan uangnya kepada bapak ibu gurunya, pasti dia tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga dengan kalian. Kalau kalian diberikan persembahan 10.000 atau 50.000 atau lebih besar dari uang jajan kalian, berikan itu untuk persembahan. Jangan ganti uang persembahan dengan uang jajan. Meskipun orang tua kalian nggak tahu, om tante kalian nggak tahu, tapi mata Tuhan melihat kalian dimanapun kalian berada. Mungkin kalian mengatakan, tante, aku mengganti 5.000 kok, berarti dosaku kecil. Anak-anak, dosa di hadapan Tuhan nggak ada yang namanya dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Ya, dosa tetap dosa. Kalau kalian mengambil uang 2.000, ya juga dosa. Kalau kalian mengambil uang 50.000, juga tetap dosa. Jadi kita harus tetap dengar-dengaran akan suara Tuhan. Suara Tuhan itu dapat kita dengarkan lewat apa, anak-anak, supaya kita menang dalam pencobaan? Lewat membaca Alkitab. Di situ ada perintahnya Tuhan, ada janjinya Tuhan, ada berkatnya Tuhan. Dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Amin. Minggu ini kita akan membaca Alkitab, ya, dalam ayat hafalan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca bersama-sama, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sedang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengajarkan kami untuk belajar setia dengar-dengaran akan suara-Mu, setia untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa setia membaca firman-Mu dan setia melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menerangkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.